Alas Ketonggo merupakan hutan yang memiliki sejarah. Moksa Prabu Brawijaya kelima dari Kerajaan Majapahit. Di Alas Ketonggo terdapat banyak sekali situs-situs petilasan para pembesar tanah Jawa ini. Di Alas Ketonggo antara lain petilasan presiden pertama, bahkan diyakini dari masyarakat juga mengamininya jika Sungai Tempuran di Alas Ketonggo menjadi tempat pencucian diri dan melunturkan semua kesaktian dari Prabu Brawijaya kelima guna menempuh moksa. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya bersama tim Kantil Abang akan melakukan ekspedisi yang berbeda daripada biasanya di area Ngawi. Di area Ngawi terdapat sebuah hutan. Alas Ketonggo merupakan salah satu alas ataupun hutan lah kalau dalam bahasa Indonesianya itu yang diyakini masyarakat Jawa secara umum merupakan hutan angker. Dan di situ banyak sekali masyarakat yang memahaminya bahwa Alas Ketonggo dijadikan hutan terangker di tanah Jawa kedua setelah Alas Bruo. Pada Alas Ketonggo itu terdapat banyak sekali petilasan ataupun situs-situs yang diyakini masyarakat mempunyai nilai sejarah tinggi. Petilasan-petilasan yang menjadikan Alas Ketonggo mempunyai daya tarik tersendiri, khususnya para wisatawan ataupun para mereka yang ingin mencari ilmu-ilmu kebatinan atau ilmu-ilmu yang menjadikan dia semakin tahu terhadap arti hidup. Di seputaran Alas Ketonggo itu terdapat beberapa situs yang mana dalam situs itu diyakini oleh masyarakat banyak, baik itu masyarakat Ngawi itu sendiri ataupun secara global masyarakat Indonesia, khususnya para pecinta misteri. Di pintu masuk Alas Ketonggo secara real kasat mata, di situ nanti akan menjumpai musola Srigati yang berdekatan dengan situs budaya Srigati. Yang di situ terdapat Palenggahan Agung Srigati. Di Palenggahan Agung Srigati itu secara lokasi sangat berdekatan dengan pintu masuk, dan kalau Anda tahu seharusnya tepat di depan Palenggahan Agung Srigati itu tidak dibangun jalan, karena untuk menghormati daripada lokasi itu sendiri seharusnya tidak diharuskan kendaraan berlalu lalang tepat di depan Palenggahan Agung. Maka nanti kalau Anda berada di lokasi Alas Ketonggo, di situ nanti akan ada palang tepat di depan Palenggahan Agung, dan kendaraan-kendaraan pribadi, sepeda motor ataupun mobil dan lain sebagainya tidak diperkenankan untuk berparkir tepat di depan Palenggahan Agung. Tentunya nanti akan kita bahas mengenai Palenggahan Agung. Tetap setia dan pantau terus channel Kantil Abang. Bahwasanya
di Alas Ketonggo terdapat sungai yang secara model itu bertemu. Jadi dua aliran sungai bertemu dan menjadi satu dan dinamakan Sungai Tempuran. Ini kita nanti juga akan mengambil video di Sungai Tempuran, yang mana Sungai Tempuran itu diceritakan dan diyakini oleh banyak masyarakat merupakan tempat daripada pensucian Prabu Brawijaya, Prabu dari kerajaan Majapahit yang terakhir guna melakukan moksa. Dengan seperti itu, banyak para pelaku spiritual yang menjadikan Sungai Tempuran itu sebagai tempat untuk mencari ilmu-ilmu yang mereka tekuni dengan berbagai macam cara. Jadi tidak heran kalau di sungai itu kadang malam hari sampai menuju pagi banyak didapati pelaku spiritual melakukan mandi dengan cara kungkum atau merendam diri di aliran Sungai Tempuran. Tapi tidak hanya itu, guys. Tentu tetap pastikan selalu pantengi channel Kantel Abang, karena di situ nanti tidak hanya Sungai Tempuran yang akan kami kuak atau kami ulas dalam video kali ini, tapi juga banyak sekali situs. Salah satunya petilasan Bung Karno. Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, sempat melakukan ritualisasi ataupun persemedian guna mencari petunjuk tentang arah negara Republik Indonesia pada saat itu. Dan itu pun dilakukan di Alas Ketonggo. Dan pada kesempatan kali ini nanti kita bersama tim Kantil Abang juga akan melakukan pengambilan video di mana di situ dulu diyakini masyarakat sebagai tempat daripada ritualisasi ataupun persemedian Presiden Republik Indonesia yang pertama, bukan. Jadi banyak sekali tempat-tempat, situs-situs yang berada di Alas Ketonggo yang banyak didatangi para penguasa ataupun petinggi daripada penguasa tanah Jawa yang melakukan persemedian di Alas Ketonggo. Ada satu lagi, di situ juga terdapat tempat yang diyakini sebagai pusat kerajaan yang titik gaibnya, titik non kasat matanya nanti akan diulas oleh praktisi Kantil Abang bagaimana bentuk kerajaan daripada alam gaib yang berada di Alas Ketonggo, bagaimana arah posisi kerajaan, juga pintu masuk dan lain sebagainya. Dan itu ada di dalam video ini. Tentu selalu pantau channel Kantil Abang. Juga terdapat beberapa pembuktian-pembuktian yang dilakukan praktisi guna menguak lebih dalam daripada aspek-aspek misteri yang ada di Alas Ketonggo dengan cara kita, yaitu pembuktian, dan tentunya tetap pantau daripada channel Kantil Abang. Dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan, dalam proses yang dilakukan praktisi Kantil Abang dalam video ini nanti akan melakukan pembuktian. Di situ nanti juga akan dilakukan pengembalian daripada pembuktian-pembuktian yang dijalankan daripada praktisi Kantil Abang.
secara real kasat mata terdapat banyak sekali petilasan-petilasan, baik yang telah saya sampaikan di depan tadi, mulai situs budaya Srigati, Palenggan Agung Srigati, petilasan Eyang Sabdo Palon, petilasan daripada Persemedian Bung Karno, terus Puri Gapit, dan masih banyak lagi. Tetap pantau daripada channel kami Kantel Abang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bit of fun till I downfall, my love, if you feel like I do right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di daerah Ngawi, Kabupaten Ngawi. Kita berada di daerah Alas Ketonggo. Ini pintu masuk daripada Alas Ketonggo Srigati, Palereman, Alas Ketonggo Srigati, Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Kita tepat berada di pintu masuk Alas Ketonggo. Di sini kami bersama Kantel Abang akan mereview atau menjelaskan beberapa situs-situs apa saja yang berada di dalam area Alas Ketonggo ini. Kebetulan di sini banyak sekali situs-situs, khususnya situs-situs misteri atau situs-situs yang mempunyai nilai histori, khususnya dalam hal mistis. Di sini ada banyak sekali situs. Tepat di depan kita itu ada situs, itu ada beberapa situs. Nah, nanti di sana juga ada beberapa situs yang nanti akan kita korek bersama tim mengenai kenapa kok di situ ada situs seperti itu, dan rata-rata orang yang mengunjungi situs tersebut itu mempunyai keinginan atau menginginkan hajat apa dan lain sebagainya. Nanti akan kita ulas bersama dalam perjalanan tim Kantel Abang di Alas Ketonggo. Oke, kita masuk ke dalam. Tepat di depan pintu masuk Alas Ketonggo tadi, kita berjalan ke timur. Itu kita kan tadi posisi dari barat, kita berjalan ke timur. Nah, di sini itu merupakan akses jalan yang dibangun oleh dana desa daripada pemerintah desa sini. Dan di sini juga sudah dibangun Mushola Agung Srigati. Nah, Mushola Agung Srigati itu kira-kira berjarak sekitar 20 meter dari pintu masuk Alas Ketonggo yang kita awal tadi pembukaan. Nah, ini musola ini dibangun tahun 2009, guys. Musola ini ditandatangani oleh Dr. Haji Harsono. Beliau merupakan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Ngawi, dan itu diresmikan tanggal 6 Agustus 2009. Ini dinamakan Mushola Agung Srigati. Nah, tepat di samping Mushola Agung Srigati ini juga terdapat situs daripada pepunden yang dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Tepat di samping Mushola Agung Srigati itu terdapat sebuah situs yang diberi nama Situs Budaya Srigati. Di dalam Situs Budaya Srigati itu terdapat beberapa punden-punden seperti ini. Ini pohon apa ini? Kalau dilihat
secara umur ini sangat tua, pohon ini sangat tua. Nah, ini situs budaya Srigati. Ini kita berada dari belakang lokasi. Oke, kita akan masuk ke dalam ya guys. Kita akan masuk ke dalam. Kita lepas sepatu dulu biar sopan. Jadi ini merupakan situs budaya Srigati. Sebenarnya situsnya itu tepat di depan saya, cuman saya ingin mengulas beberapa tokoh-tokoh yang ada di sini, khususnya para juru kunci. Susunan pengurus Srigati. Di sini terpapang pelindung kades, itu namanya Suwanti, terus penasehat Pujo Darsono dan lain sebagainya. Ini nanti bisa dilihat di kamera. Terus ini peta Alas Ketonggo Ngawi Jawa Timur. Terus di sini ada nama-nama Mbah Slamet juru kunci Sendang Derajat Alas Ketonggo. Terus ini Mbah Yadiman juru kunci Kori Gapit Alas Ketonggo. Terus ada lagi Mbah Suyitno juru kunci Palenggahan Agung Srigati Alas Ketonggo. Terus ini ada lagi Mbah Kasio pemandu Umbul Jambe Alas Ketonggo. Terus ada Mbah Mirin juru kunci Umbul Jambe Alas Ketonggo. Jadi ada beberapa nama-nama juru kunci tentang Alas Ketonggo ini, dan beliau dipampang di lokasi situs budaya Srigati. Oke, sebenarnya kita mau ke Palenggahan Agung Srigati, tapi berhubung itu dikunci dan kita tidak bisa masuk, mungkin kita cukup men-shot dari luar saja mengenai Palenggahan Agung Srigati. Jadi Palenggahan Agung Srigati itu tadi tepat berada di Musola Agung Srigati, tepat di timur Musola Agung Srigati, dan di sampingnya sebelah selatan itu terdapat semacam paseban yang di situ terpampang nama-nama kepengurusan susunan pengurus Srigati daripada lokasi di Alas Ketonggo ini. Salah satu juru-juru kuncinya tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Nanti kita lanjut ke beberapa lokasi lain yang akan kita lakukan beberapa atraksi. Tetap setia di channel Kantel Abang. Salam Rahayu. Oke guys, masih bersama channel kami, channel Kantel Abang. Kita tadi dari depan pintu masuk di Alas Ketonggo Ngawi. Di depan sana itu ada pintu masuknya. Konon katanya di sini merupakan pusat daripada kerajaan makhluk halus yang secara umum itu berada di area Alas Ketonggo. Dan di sini banyak sekali titik-titik daripada tempat-tempat pertapaan. Nah, salah satu yang ada di belakang saya ini merupakan pertapaan daripada Sabdo Palon Nayo Genggong, dan masih banyak lagi beberapa titik-titik pertapaan. Ayo kita jalan guys, kita lihat-lihat dulu tempat di sekitar
wilayah Alas Ketonggo. Oke, mari kita eksplor lebih jauh mengenai lokasi yang ada di lokasi di Alas. Ini kita lepas alas kaki dulu guys, karena juga kita menghormati daripada tak kasat mata yang hidup berdampingan bersama kita. Mari kita ikut eksplor. Assalamualaikum. Di sini ada foto Semar. Tepat di depan saya itu ada tulisannya Memayu Hayuning Bawono. Terus terdapat banyak sekali bendera-bendera. Saya kurang paham itu maksudnya apa. Cuman dilihat dari bangunan dan lokasi yang ada di sini itu memang tempat ini merupakan tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat sekitar, juga para pengunjung lainnya, mengenai tentang tempat atau petilasan atau pertapaan daripada Ki Sabdo Palon Noyo Genggong. Ini pun yang tulisan kita ini. Ini tepat di belakang daripada gambar Semar tadi itu. Di belakang ada sebuah, di situ ada penanggalannya. Kalau dilihat dari penanggalannya ini masih relatif baru, tanggal 6 bulan 6 tahun 2000. Di atasnya itu juga ada tanggal lagi, itu enggak tahu kok ada dua penanggalan ya, tanggal 9 bulan 6 tahun 1939. Di bawahnya itu tanggal 6 bulan 6 tahun 2000. Nah, di sampingnya ini ada tulisan S. X Hadi Mulyono. Terus dituliskan Sekar Alas RT 3 RW, kalau V itu 5 ya, kalau dalam Romawi. Ya ada tulisannya seperti itu. Saya juga kurang paham ini maksudnya bagaimana, tapi yang jelas ini berada posisi di belakang daripada gambar Semar yang awal tadi di frame video kita masuk, berada di depan daripada gambar itu, tepat berada di belakangnya. Oke, kita lanjut explore ke lokasi lain yang masih ada sangkut pautnya tentang petilasan daripada situs-situs yang berada di Alas Ketonggo. Kalau ini merupakan kalau yang saya tahu dari masyarakat sekitar, katanya ini merupakan paseban daripada petilasan yang berada di sampingnya, yaitu petilasan daripada Ki Sabdo Palon Noyo Genggong. Ini tepat berhadapan, agak menyamping di sebelah mana ya ini ya, di sebelah timur daripada lokasi tempat petilasan Sabdo Palon Noyo Genggong. Oke guys, kita tadi setelah dari petilasan atau pertapaan Ki Sabdo Palon Noyo Genggong, juga di sampingnya ada paseban. Ini kita akan melanjutkan, masih berada di Alas
Ketonggo. Di sini banyak sekali petilasan-petilasan lah. Yang ini kita akan menuju ke petilasan Puri Gapit. Ayo kita jalan, kita explore. Ini lokasi di sini semuanya ini banyak pohon-pohonan, pohon jati terutama. Tapi juga ada beberapa pohon asem dan lain sebagainya, tapi lebih dominan pohon jati. Oke, ini tadi masih satu jalur di arah ke Puri Gapit. Ini ada salah satu petilasan. Ya ini termasuk familiar di kalangan masyarakat sini, juga para pendatang khususnya pemburu daripada hal mistis. Di sini merupakan petilasan daripada petilasan Bung Karno. Ini ada 4 soko lah, 4 cagak daripada bangunan yang ada di sini. Konon katanya dan diyakini oleh masyarakat sekitar bahwasanya di sini dulu merupakan tempat daripada Bung Karno untuk melakukan semedi, mencari suatu jawaban hal-hal yang perlu direnungkan tentang negara kita. Pada waktu penjajahan tersebut, Bung Karno pernah melakukan pertapa lah atau ritual atau apa, saya juga kurang paham, dan di sini merupakan salah satu tempat daripada petilasan Bung Karno melakukan suatu persemedian atau pertapaan, dan itu juga banyak diyakini oleh masyarakat sekitar khususnya masyarakat Ngawi dan beberapa orang yang memang banyak memburu berita-berita misterius mengenai tentang jejak daripada perjalanan presiden kita, presiden pertama yaitu Presiden Soekarno. Ayo kita sambil explore. Kalau dilihat dari kondisi yang berada di sekitar petilasan Bung Karno ini ya sangat tidak terawat, juga ya mungkin namanya petilasan ya, dan hal-hal seperti ini juga banyak diburu oleh orang-orang yang suka mencari masalah misteri. Jadi kalau dari konteks wisata mungkin ya kurang begitu menarik kalau dilihat dari segi estetika lah, keindahan dan lain sebagainya. Tapi dalam wujud ini dikatakan sebagai tempat dulu dijadikan persemedian Bung Karno, tentu tempat ini mempunyai nilai histori tinggi. Karena apa? Bung Karno dulu ingin menata daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Beliau butuh untuk menenangkan diri, mencari petunjuk dan mencari jawaban dengan cara istilahnya kalau dalam tradisi pesantren itu riyadoh atau berdiam diri. Kalau dalam tradisi sufi, Bung Karno salah satu caranya itu melakukan persemedian di Alas Ketonggo Ngawi ini, dan disinilah petilasan daripada Bung Karno pada waktu itu mencari petunjuk tentang arah daripada negara kesatuan Republik Indonesia, bagaimana mencapai kemerdekaan dan lain sebagainya. Bung Karno mencari suatu petunjuk dan berdiam atau uzlah lah kalau dalam bahasa sufinya seperti itu. Dan inilah salah satu tempat petilasan daripada yang digunakan Bung Karno pada saat itu. Oke, kita jalan lagi menuju ke lokasi.
Oke guys, kita sudah sampai di lokasi. Ini lokasinya namanya Kori Gapit. Tadi informasi yang saya terima di video awal tadi saya menyampaikan puri. Ternyata ini kori. Kalau saya membaca tulisan yang ada di sini, Kori Gapit. Ayo guys, kita lebih dekat untuk melihat eksplor daripada tempat yang ada di sini tuh. Di situ ada masuk atau gimana ini Mas? Di sini aja ya. Di pintu masuk ini ada dua sosok relief. Ini mungkin semacam singa atau macan ya. Ini warna putih dan hitam. Ini kalau dalam pemahaman Cina ini yin dan yang, mungkin seperti itu. Cuman ini maksudnya seperti apa saya juga kurang paham. Di Kori Gapit ini merupakan apa ya? Situs yang dikelola oleh Pak Yadiman. Kita tidak ketemu sama juru kuncinya, mungkin nanti kalau kita ketemu sama Pak Yadiman kita bisa eksplor menanyakan tentang Kori Gapit itu kayak gimana sejarahnya dan ini petilasan daripada apa dan lain sebagainya. Di situ ada tulisan Dewan Musyawarah Aliran Kebatinan Lelampahan. Nah, ini mungkin dari beberapa aliran, bukan beberapa sih. Ini aliran kebatinan yang bernama lelampahan itu mungkin ya. Perjalanan lelampahan itu perjalanan itu anunya di sini, berkumpulnya di sini. Nah, di situ juga ada tulisan Dirgahayu Rahayu 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 Hening Bawono. Nah, ini pengelola daripada situs Kori Gapit ini Pak Yadiman. Mungkin nanti kalau kita jalan-jalan dan kebetulan ketemu sama Pak Yadiman, mungkin nanti kita akan tanya jawab mengenai situs Kori Gapit ini. Ayo guys, kita lanjut lagi ke beberapa tempat yang masih berada di seputar Alas Ketonggo Ngawi ini, karena di sini banyak sekali situs-situs yang perlu kita eksplor dan kita jelaskan tentang apa saja sih situs-situs yang berada di Alas Ketonggo ini. Ayo guys, kita jalan lagi ke beberapa situs lain. Guys, masih pada lokasi yang sama. Ini di samping Kori Gapit tadi itu. Di sini ada satu tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Di sini semacam ada gundukan tanah. Ada gundukan tanah dan ini dibangun secara permanen dan ini diberikan apa ya, kayak semacam gubuk-gubukan untuk apa ya, tempat berteduh juga bisa di sini, untuk tempat nyiup atau ya itu tadi berteduh. Nah, ini sudah dibangun secara permanen dan dikasih keramik seperti itu. Ini lokasinya dekat dengan Kori Gapit. Dan ini ada petilasan yang berbentuk gundukan tanah. Petilasannya berbentuk gundukan tanah. Banyak sekali sesaji-sesaji yang ditaruh sini yang jelas dengan seperti itu kita bisa melihat dan memahami banyak sekali orang yang mengunjungi tempat ini untuk berdoa atau memanjatkan doa dan lain sebagainya. Oke guys, kita lanjut lagi ke tempat-tempat yang mempunyai nilai historis, nilai mistis di wilayah Alas Ketonggo Ngawi ini. Dan ini masih banyak sekali. Tadi kita pertama di petilasan Sabdo Palon, terus di Paseban, terus setelah itu petilasan Bung Karno, terus Kori Gapit, dan
terakhir itu di gundukan tanah tepat di samping Korigapit itu sendiri, dan ini kita akan lanjutkan ke lokasi lain yang masih berada di lokasi Alas Ketonggo. Oke, tetap setia di channel kita, channel Kantil Abang. Kita sampai di sungai. Oke guys, ini dari atas itu ada situs lain yang mempunyai nilai histori tinggi. Nah, itu berada di Sungai Tempuran. Nah, Sungai Tempuran ini masih satu lokasi dengan lokasi Alas Ketonggo yang kita cari-cari tadi beberapa situsnya, yang kita explore tadi beberapa situsnya, dan terakhir ini kita berada di situs Kali Tempuran. Jadi Kali Tempuran ini merupakan sungai yang konon katanya itu, dari informasi yang saya gali, merupakan tempat pemandian daripada Raja Brawijaya V. Di Alas Ketonggo ini memotong rambut, istilahnya mencukur rekmo, kalau dalam bahasanya itu mencukur rekmo, dan setelah itu beliau itu mandi di sungai atau Kali Tempuran ini yang masih berada di lokasi Alas Ketonggo. Nah, setelah itu beliau melepaskan semua pakaian kebangsawanannya dan memakai pakaian seperti halnya rakyat jelata untuk bisa berbaur dengan masyarakat yang berada di wilayah kekuasaan beliau, termasuk di Ngawi dan sekitarnya itu, yang merupakan masih satu wilayah daripada kerajaan yang dipimpin oleh Raja Brawijaya. Ini untuk akses masuknya ke sungai daripada Sungai Tempuran ini ada 2 jalur, tapi untuk ke bawahnya itu nanti ada bertumpu pada 1 jalur. Sungai Tempuran Srigati. Ini di sini itu banyak sekali masyarakat, khususnya kaum Adam ya. Ini untuk melakukan mandi-mandi di sini juga banyak sekali yang saya temukan dari beberapa pengunjung tadi yang saya tanya, itu juga melakukan ritualisasi di sini mungkin sampai beberapa minggu, bahkan ada yang lebih dari itu. Ada yang tidur-tiduran di sini. Di sini itu ada tempat ini ada tulisan Jawanya. Saya tidak bisa membacanya tulisan Jawa ini. Yang jelas di sini itu dijadikan tempat peristirahatan daripada para pengunjung yang melakukan ritualisasi di Sungai Tempuran ini. Oke guys, kita jalan lagi ke lokasi-lokasi yang masih berada di sekitar Sungai Tempuran. Oke guys, ini mungkin sungai ini dikatakan Sungai Tempuran ini apa ya? Tempuk atau bagaimana gitu loh. Ini kalau yang saya pahami ini kan ada 2 akses sungai. Ini dari arah sana ini sungai. Nah, ini menuju ke sini. Nah, yang satu itu dari arah sana. Itu juga akses sungai. Ini tempuknya ini di sini, di pertigaan ini. Ini mungkin dikatakan Sungai Tempuran itu kira-kira seperti itu, atau memang ada makna lain ya. Cuman yang kalau dilihat dari perwujudannya memang sungai ini ada 2 jalur terus menyatu. Jadi jalur yang pertama tepat di depan saya ini. Nah, jalur kedua itu tepat berada di balik daripada semak-semak ini. Nah, ini menyatu pada satu titik aliran di situ dan menuju ke arah sana, ke arah selatan. Ini tempur atau tempuan atau gimana ya, kalau yang saya pahami seperti itu. Tapi dilihat dari apa itu penamaan masyarakat sendiri itu dikatakan Sungai Tempuran. Nah, itu penafsiran saya pribadi, tapi kalau mungkin bisa iya atau bisa tidak saya juga kurang mengerti. Nanti kita cari informasi yang lebih detail mengenai Sungai Tempuran. Kenapa kok dikatakan Sungai Tempuran? Ya, kita di sini ada salah satu jembatan yang menjadikan akses kita untuk melewati aliran Sungai Tempuran ini. Nah, jembatan ini terbuat dari besi. Ini ya masih lumayan kuat lah, walaupun sudah terkikis oleh
zaman dan tentunya cuaca iklim alam yang membuat jembatan ini kurang terawat atau menjadikan rapuh, tapi untuk akses lalu lalang masih lumayan kuat. Jembatan ini bisa dikatakan sebagai jembatan akses untuk kita menyeberangi daripada Sungai Tempuran. Ini masih di wilayah Sungai Tempuran itu ada sebuah situs lagi ya, sebuah situs ataupun petilasan yang dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Ini kita akan menuju ke situs tersebut untuk lebih dekatnya mengerti daripada tempat tersebut sering dikunjungi oleh masyarakat sekitar. Oke, tetap pentelengi daripada channel kami tempat. Nah, di sini tertulis tempat ritual Tugumas Alas Ketonggo Sriti. Nah, di sini ada batu besar yang tepat berada di samping daripada sungai di Alas Ketonggo ini. Batu ini ya dikeramatkan lah, karena memang banyak sekali sisa-sisa yang ada di lokasi ini, yang tentunya oleh masyarakat juga para pengunjung itu dijadikan tempat persemedian. Ada dua lokasi guys, itu sama-sama bebatuan besar. Yang satu berada di samping sungai persis, jadi tempat yang dikeramatkan ini di Alas Ketonggo yang berada di samping Sungai Tempuran ini, itu yang pertama di sini persis di samping sungai, yang kedua itu berada di atas sana. Mungkin kita akan naik ke atas untuk lebih detailnya mengetahui daripada tempat yang dikeramatkan masyarakat sekitar. Yang kedua ini masih satu lokasi guys, masih satu lokasi di dekat Sungai Tempuran. Cuman yang satu ini lokasinya berada di atas tebing menempel atau bisa dikatakan di perengan atau di pinggir-pinggir tebing daripada pinggiran daripada sungai di Tempuran ini. Ini ada dua bebatuan yang sering dijadikan sesaji oleh masyarakat ataupun pengunjung mengenai lokasi daripada Alas Ketonggo ini. Halo guys, sobat Kandel Abang, jangan lupa subscribe ya. Oke guys, kita akan melakukan pembuktian di Alas Ketonggo, tepatnya di Sungai Tempuran. Ini kita berada di salah satu situs di samping Alas Ketonggo, di samping Sungai Tempuran, situs Tugumas. Kita berada di samping situs Tugumas. Di situ ada dua petilasan yang sering dijadikan tempat sesaji daripada masyarakat yang mendatangi Alas Ketonggo, khususnya di samping Sungai Tempuran. Ini yang pertama tepat di depan saya, yang satunya itu berada di perengan atas itu. Kita akan melakukan ritualisasi pembuktian di sekitar dua pepundan tersebut.
guys, di dua punden atau di dua tempat orang yang sering mengirimkan sesaji di Tugu Mas ini ditunggu oleh sesosok ular. Jadi di area sini ini ditunggu oleh sesosok ular. Nanti kita akan melakukan pembuktian tentang hal-hal misterius, hal-hal mistis yang berada di sekeliling Tugu Mas ini, khususnya di dua punden ini yang berada tepat di samping Sungai Tempuran ini. Ini yang dilihat dari praktisi kita di sini itu terdapat sosok ular yang bersemayam di area Tugu Mas tersebut. Tugu Mas ini ada sosok ular. Kita akan langsung saja melakukan pembuktian mengenai hal-hal gaib yang berada di area sini. Tetap pentelengi, tetap fokus di channel Kantel Abang untuk melihat pembuktian yang akan kita laksanakan setelah ini. Dan ini kita berada di Ngawi ini, tepatnya di Alas Ketonggo. Itu khususnya di area Tugu Mas, itu yang menjadi pepunden daripada samping sungai ini dan dihuni oleh makhluk gaib berupa ular. Dan ini tadi dalam penarikannya kita juga mendapatkan perwujudan cincin yang bermotif ular melingkar. Perjalanan untuk mengunjungi beberapa situs-situs lain yang belum kita kunjungi di lokasi Alas Ketonggo ini. Gimana kita melakukan ini? Apa ya? Kene dhuwur, kene.
sebelah sini. Oke guys, kita melanjutkan review mengenai hasil pembuktian kita di bawah tadi, di samping apa itu Sungai Tempuran itu tadi. Kita mendapatkan cincin yang menyerupai ular. Tadi sebelum penarikan saya menyampaikan bahwasanya di area situ dihuni oleh sesosok ular, dan dalam proses pembuktian tadi kita juga mendapatkan sebuah cincin yang menyerupai ular. Jadi kalau dilihat secara perwujudan atau bentuknya, ini bahannya menyerupai perwujudan semar yang pernah kita dapatkan tempo hari di Pacitan, di Pantai Pancerdol. Kita sempat camping bersama tim Kantil Abang di sana, dan di sana kita mendapatkan perwujudan daripada patung semar. Jadi kalau bahan ini sekilas kalau bahan daripada benda ini, cincin ini hampir sama dengan patung semar yang kita dapatkan tempo hari di Pantai Pancerdol Pacitan. Nah, nanti bisa dilihat di video Kantil Abang yang lain, itu nanti ada banyak sekali video, salah satunya ya termasuk di Pancerdol itu. Ini saya mau menggambarkan lokasi kita berada di Alas Ketonggo. Jadi Alas Ketonggo itu merupakan wilayah daripada pusat kerajaan makhluk halus. Jadi secara non kasat mata, secara tak terlihat kita itu berada di dalam keraton kerajaan makhluk halus yang berada di Alas Ketonggo. Jadi memang secara real kita berada di tengah-tengah hutan. Jadi kanan kiri dan lain sebagainya kita ini berada di tengah hutan, tetapi secara mistis kita berada di tengah-tengah daripada pusat kerajaan. Nah, ini saya gambarkan, misal ini pusat kerajaan daripada Alas Ketonggo. Misal posisi kita saat ini tuh berada di sebelah sini. Posisi kita ini ada sebelah sini. Nah, dan di sini khususnya ini terdapat banyak sekali benda-benda gaib yang sebenarnya bisa untuk dilakukan penarikan, tapi ya berhubung keterbatasan dari kami kru, juga banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk kita mau mengakses wilayah ini. Tentunya ini juga mempunyai risiko yang cukup tinggi, maka dari itu tim beserta praktisi itu melakukan penarikan itu berada di lokasi sini. Nah, dan di lokasi ini tadi kita mendapatkan benda ini yang sebelum penarikan tadi juga saya sampaikan bahwasanya di area Tugu Mas, di samping daripada Sungai Tempuran ini, khususnya itu di belakang daripada Pepunggen, itu terdapat sosok yang menghuni berupa ular besar. Nah, dan di situ tadi kita melakukan penarikan, kita mendapatkan cincin yang menyerupai ular. Jadi cincinnya itu motifnya itu seperti ular yang melingkar, terus di bawahnya itu terdapat ukir-ukiran seperti halnya bunga matahari ya, ini mungkin ini menyerupai seperti itu. Dan secara secara jenis bebatuan yang saya pegang ini menyerupai jenis bebatuan semar yang tempo hari pernah kita lakukan pembuktian di Pantai Pancerdol tadi. Ini nanti kita setelah ini akan melakukan pembuktian sekali lagi, masih di area Alas Ketonggo Ngawi dan masih di area sini. Nah, di seputar sini tuh secara real, secara mata telanjang itu
aliran sungai. Jadi dari sini itu ke sini. Nah, terus di sini tuh juga ada sungai lagi. Nah, terus tepat di sini ini. Nah, di sini tuh ada sungai lagi. Dan tepat di sini ini merupakan tempuan. Jadi di sini ada aliran sungai, dari sini juga ada aliran sungai. Terus ini nanti ke sini. Dan kita berada di sini. Nah, kita berada di sini. Ini secara tak kasat mata, secara mistis kita berada di sini. Jadi ini merupakan semacam tembok raksasa, semacam tembok yang sangat besar mengelilingi wilayah yang sekarang kita berada di tengah-tengahnya, tapi agak ke pinggir, agak menyamping, tidak berada di pusat tengah-tengahnya. Jadi kalau secara goib kita berada di posisi ini, secara real kita berada di samping sungai. Nah, secara real kita berada di samping sungai. Wilayah yang tidak akan kita lakukan eksplorasi itu wilayah ini. Ini memang ya mengingat keterbatasan dari kita juga kru, dan mengambil dari sisi kemaslahatan, sisi keamanan dan lain sebagainya, memang kita tidak akan mengutik-ngutik atau kita tidak akan mengakses area ini. Kita setelah ini juga akan melakukan pembuktian lagi di area sini, tepatnya di pinggiran sungai. Tetap stay di channel kita Kantel Abang. Kita akan melakukan pembuktian sekali lagi sebelum kita melakukan review beberapa tempat yang masih berada di Alas Ketonggo, dan setelah itu kita nanti akan berhubung. Jadi ini guys, kita masih berada di Sungai Tempuran, sungai di Alas Ketonggo ini. Tadi setelah kita melakukan pembuktian pertama, kebetulan dari praktisi kami itu melihat salah sosok hewan laut yang itu bersemayam di pinggiran sungai, juga berada di sungai ini sendiri. Jadi hewan laut itu bersemayam di akses sungai ini, dan kita nanti setelah ini akan melakukan pembuktian. Oke, tetap setia di channel kita Kantel Abang, dan pentelengi daripada channel Kantel Abang ini. Oke, mari.
ini merupakan apa ya, sebuah perwujudan daripada hewan laut yang saya sampaikan sebelumnya. Di area sungai, masih di area sungai sini tuh terdapat perwujudan hewan laut. Nah, dan perwujudan hewan laut itu tadi ketika kita lakukan pembuktian dalam dunia nyata, ini menampakkan semacam apa ya, pusar bumi, semacam pusar bumi. Dan inilah perwujudannya. Nek tekan mburi kayak pol ya. Kalau dari belakang. Perbuntet iki. Oh iya. Ini namanya kol buntet, yang dikatakan kol buntet seperti ini. Saya kurang paham fungsinya ini untuk apa. Nanti kalau ada teman-teman penonton setia channel kami yang tahu persis tentang kegunaan kol buntet juga bisa komentar di YouTube kita. Terima kasih. Kita akan lanjutkan pembuktian atau kita akan melakukan beberapa review di tempat lain, khususnya masih di lokasi Alas Ketonggo ini. Tetap setia di channel Kantil Abang. Salam. Oke guys, itu tadi merupakan ulasan-ulasan kami bersama tim Kantil Abang mengenai Alas Ketonggo dan beberapa pembuktian yang dilakukan oleh praktisi Kantil Abang mengenai seputar Alas Ketonggo. Apa yang kita dapat pada kali ini itu nanti pastinya kita rilis, dan apa-apa yang kita buktikan dalam perwujudan itu tadi kita kembalikan, dan juga permohonan maaf dari saya pribadi dan mewakili tim dalam prosesi pengembalian daripada benda-benda yang sempat kita buktikan itu belum bisa masuk dalam video kali ini karena keterbatasan kami dalam pengambilan video dan lain sebagainya, tentunya soal teknis, tapi secara pasti benda-benda tersebut telah kami rilis. Dan terima kasih dari saya, semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi salam rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih.